Halo, Assalamualaikum. Sudah terdengar belum suara saya? Sudah, Pak. Sudah, Bapak. Bagus ya? Ini koneksinya kayaknya. Bagus, Pak. Sudah Pak, lebih baik. Ya, baik, saya ulangi lagi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tentunya senang sekali bisa bertemu di forum sore hari ini ya. Insya Allah di pertemuan pertama dengan saya terkait dengan mata kuliah Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit ya. Yang sebelumnya mungkin Pak Dr. Gemala sudah banyak membahas mengenai ya CMRS ya. Mungkin nanti saya akan bergantian dengan beliau dalam memberikan materi ya terkait dengan CMRS sendiri. Jadi sebelumnya saya perkenalkan diri dulu ya sebagai pembuka karena ini baru pertama kali untuk kelas 33C ya. Kalau 33A dan B sudah ketemu ya. 33C ini baru ketemu hari ini. Jadi perkenalkan, nama saya Haidar Istiqlal ya. Jadi saya setiap hari bekerja di Kementerian Kesehatan, tepatnya di Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan sebagai superinator ya, informasi evaluasi. Jadi saya sendiri memang membawahi terkait dengan sistem informasi Dirjen Yankes, data-data rumah sakit, kemudian data-data lain-lainnya yang terkait dengan pelayanan kesehatan itu ada di saya, ya, tim kami yang mengelola. Ya. Jadi saya membawahi beberapa tim IT yang bertugas sehari-hari dalam manajemen data-data yang berasal dari rumah sakit maupun dari aspek-aspek lain. Oke, itu sekilas perkenalan dari saya. Ya. Kemudian karena waktu sudah mepet ya, sudah lewat setengah jam, saya akan coba sampaikan dulu terkait dengan materi hari ini. Nanti mungkin terakhir baru saya akan absensi dan sekaligus perkenalan dari Bapak Ibu. Ya. Oke. Slide saya nggak banyak, cuma 20 slide. Ya, tapi insya Allah ini akan cukup waktunya ya, sekitar 2 jam lebih. Nanti akan saya coba manfaatkan untuk bisa menerangkan 20 slide ini. Ya, karena mungkin nanti saya juga akan lebih banyak berdiskusi ya, kalau Bapak Ibu ingin nanti berdiskusi terkait dengan informasi itu lebih baik supaya materi saya informasikan lebih komplit dan lebih dapat dicerna ya, karena terkait dengan mungkin pengalaman apapun terkait dengan masalah-masalah mungkin terkait dengan CMRS, Bapak Ibu bisa sampaikan. Oke, jadi mungkin saya akan sedikit berbeda dengan Bu Gemala. Jadi Bu Gemala mungkin lebih arah bagaimana ke arah manajemen rekam medis segala macam di sisi CMRS-nya. Kalau saya terkait bagaimana CMRS itu idealnya dijalankan berhubungan dengan standarisasi, kemudian regulasi yang ada di Kementerian Kesehatan. Karena apapun itu yang namanya standar, kemudian regulasi itu akan mengikat dalam hal sebuah implementasi CMRS di sisi rumah sakit. Ya. Baik, saya just stop video ya biar lebih lancar nih ya, koneksinya. Oke. Jadi pada intinya memang satu terkait dengan dasar informasi dulu. Jadi kita kalau bicara informasi manajemen rumah sakit, kita harus tahu dulu apa sih informasi itu. Ya. Jadi kalau menurut Pak Tata Sutabri, ya, ini salah satu dosen saya, dia menginformasikan bahwa sistem informasi suatu sistem dalam suatu organisasi yang pertemukan kebutuhan penguatan transaksi harian yang mendukung fungsi operasi organisasi yang bersifat manajerial dan kegiatan strategis dari organisasi. Jadi sebenarnya kalau kita bicara informasi tentunya tidak jauh-jauh ya dari apa yang terjadi sehari-hari di sebuah rumah sakit dan data itu direkam dalam sebuah sistem informasi. Ya, itu. Ya. Nah, fungsinya buat apa tadi? Buat perencanaan organisasi, kemudian terkait dengan bagaimana organisasi itu akan dibentuk, kemudian bagaimana hasil dari sebuah kegiatan organisasi sampai dengan evaluasinya. Itu sih yang biasanya dihasilkan sebuah informasi. Ya. Ya. Jadi kalau pun itu mungkin suatu informasi pun mungkin nanti bukan hanya berpengaruh terhadap internal ya, tapi eksternal pun akan membutuhkan itu. Ya. Jadi kalau kita bicara informasi manajemen rumah sakit, maka rumah sakit nanti akan memastikan bahwa sistem informasi yang diterapkan itu harus bisa menghasilkan sebuah laporan-laporan yang berguna buat manajemen internal.
maupun pihak eksternal. Contohnya saya di Kementerian Kesehatan ya butuh data dari rumah sakit, gitu ya. Supaya nanti data-data itu ketika sudah bersumber dari yang sama, maka analisisnya pun akan sama, ya, baik di dalam rumah sakit maupun di eksternal rumah sakit. Ya. Oke. Nah, bicara informasi, maka kita juga nggak boleh mengecualikan terkait dengan informasi kesehatan. Jadi SIK ini sebagai induk dari sebuah sistem informasi di Kementerian Kesehatan, ya, di layanan kesehatan khususnya. Ya, di mana sistem informasi kesehatan itu adalah meliputi perangkat tatanan yang meliputi data. Ya, jadi data informasi. Ketika data diolah menjadi sebuah informasi yang lebih berguna, ya, itu jadi sebuah informasi. Kemudian informasi ini bisa disatukan satu sama lain untuk mengukur sebuah indikator. Indikator itu banyak ya, indikator kinerja kan ada indikator kinerja unit, indikator kinerja individu, indikator kinerja rumah sakit, instansi segala macamnya. Prosedur, teknologi, perangkat sampai dengan STM. Jadi intinya ini terkait dengan SIK itu didefinisikan lebih detail. Kalau tadi kan mungkin hanya sekedar komponen, tapi kalau ini lebih detail komponennya apa sih dalam SIK itu, dari data, informasi, indikator, prosedur, teknologi, perangkat, dan SDM. Ya. Yang di sini nanti akan dikombinasikan, saling berkait satu sama lain, ya, secara terpadu untuk mengarahkan tindakan atau keputusan yang berguna dalam mendukung pembangunan kesehatan. Ya, seperti itu. Jadi kalau semua informasi kesehatan tanpa adanya sebuah prosedur untuk teknologi, maka itu kurang komplit, ya, kurang pas, ya. Ya, akhirnya nanti pasti akan ada masalah dalam penerapannya. Ya. Kemudian juga bagaimana sebuah prosedur itu juga akan menjadi acuan dalam penerapannya nanti, ya. Jadi ketika sebuah data informasi sudah kita rencanakan di awal, kemudian indikatornya juga sudah kita rencanakan, maka prosedur dalam operasionalnya, dalam proses implementasinya juga harus disusun dengan rapi. Kemudian baru kita tunggu teknologi apa yang mau kita pakai. Ya. Teknologi sendiri kan saat ini sudah cukup berkembang, ya. Mungkin kita dulu kalau di zaman kita masih SMP, SMA, ya, ataupun dari tahun 90-an lah, di mana internet service provider itu masih sangat jarang atau langka kali ya. Tuh, ya. Bahkan waktu bilang kita susah banget dulu kalau mau dapat akses sebuah internet di situ. Kita harus pergi ke warnet ya untuk mendapatkan akses internet yang memadai. Kalau di rumah pun susah gitu. Ya. Dia dulu mungkin teknologinya masih sekelas sekelas teknologi yang saat ini berbeda dengan sekarang, ya. Dulu masih sederhana sekali, mungkin menggunakan bahasa pemrograman sederhana, mungkin tampilannya juga masih sederhana, ya. Dulu pakai DOS, mungkin pakai WordStar segala macam, Lotus segala macamnya. Sekarang sudah jauh lebih baik dan jauh sekali dari sisi tampilan dan kemudahan dalam penggunaannya. Ya, bahkan saat ini sudah sampai ke Android, iOS segala macamnya yang sudah gampang digunakan, ya, menggunakan perangkat smartphone ataupun lain-lainnya. Nah, sebuah teknologi. Nah, ketika sudah ada prosedur teknologi, maka perangkat pun harus direncanakan. Jadi perangkat ini akan mengikuti teknologi apa yang akan digunakan. Ya, ketika kita merencanakan teknologinya berbasis sebuah aplikasi, misalkan aplikasi web-based, misalkan dalam aplikasi web, misalkan, maka ya teknologi perangkatnya pun harus mensupport itu. Ya, sama mungkin kalau kita menggunakan handphone versi Android yang jadul sampai sekarang. Pastinya aplikasi-aplikasi saat ini berjalan nggak mungkin bisa disupport oleh aplikasi yang Android versi yang lama. Gitu. Nah, jadi itu yang harus kita pastikan lagi, ya. Karena memang perangkat ini akan mengikuti bagaimana teknologi itu nanti akan berjalan. Ketika teknologi terus berkembang, maka perangkat pun akan terus berkembang. Gitu. Ya. Terakhir SDM. Nah, SDM juga sebagai faktor pemicu yang sangat menentukan. Ya. Saya bayangkan kalau sebuah aplikasi, sebuah sistem informasi tidak ada SDM-nya, ya, tidak ada yang menggunakan. Ya, itu hanya sekedar pajangan saja di situ. Hanya bisa dilihat, tapi isinya nggak ada, kosong. Walaupun aplikasi bagus segala macamnya, gitu. Maka saat ini kan banyak berkembang aplikasi-aplikasi dunia kesehatan, ya, startup kesehatan, ya, telemedicine, telekonsultasi ataupun
lain-lainnya, ya di situ kan akan dilihat tuh berapa sih member dari aplikasi itu. Semakin banyak membernya, maka akan semakin teruji dari sisi ke apa kelebihan dari aplikasi itu. Pasti aplikasi itu punya kelebihan, kemudahan segala macamnya. Nah itu yang paling penting. Ya, jadi kalau aplikasi nggak digunakan pun otomatis akan tergerus tuh. Ya akan terus bergeser, akhirnya itu akan hilang dengan sendirinya kalau tidak digunakan. Jadi kalau saya lihat tuh di aturan Google Play Store, kalau nggak salah itu aplikasi itu bisa di-off sendiri ya, otomatis oleh engine Google Play Store-nya. Kalau dalam beberapa waktu tidak ada yang mendownload di situ. Nah, itu. Tapi kalau semakin tinggi, maka Google Play Store akan terus menaikkan ratingnya di situ. Ya, apalagi kalau dikasih rating bintang 5 terus nih, wah itu akan menarik dari sisi orang yang akan menggunakannya. Ya, gitu. Nah, pada intinya semua itu nanti kalau dikelola dengan baik, itu akan mengarahkan tindakan keputusan yang berguna. Nah, untuk mendukung pembangunan kesehatan. Jadi apapun itu, sistem informasi yang baik, ya tentunya akan mendukung keputusan-keputusan manajerial yang baik pula. Ya, itu baik di internal rumah sakit maupun di sisi eksternal rumah sakit. Yang ini mungkin di kesehatan, dinas kesehatan, segala macamnya yang memang membutuhkan informasi-informasi yang up to date dari rumah sakit. Ya. Nah, ini SIK dari berbagai perspektif ya. Jadi ada beberapa dimensi dalam SIK. Jadi kalau di sini kalau lihat SIK ini ada di PP nomor 46 tahun 2014. Ya. Di PP nomor 2014 ini mengenai SIK ada beberapa dimensi-dimensi yang mencakup dari sebuah SIK itu sendiri. Pertama dimensi komponen. Tadi sudah disebutkan ada data, ada perangkat keras, perangkat lunak, prosedur manusia. Jadi ada 5 inilah yang akan menentukan dari sebuah komponen dalam sebuah informasi. Ya, data, perangkat keras, perangkat lunak, prosedur manusia. Sama yang saya sebutkan tadi ya sebelumnya. Komponennya itu. Kemudian dimensi cakupan. Cakupannya ada skala nasional, provinsi, kabupaten, sampai Pasienkes. Nah, Pasienkes dalam ini adalah salah satunya adalah SIMRS. Jadi SIMRS itu menjadi salah satu bagian dari SIK. Ya. Di puskesmas ada Simpus, ya, maka itu juga bagian dari SIK. Di lab ada informasi lab kos mungkin. Di klinik juga demikian. Nah, itu akan menjadi sebagian dari SIK. Ya. Kemudian ada subsistemnya berupa SKN, sistem nasional sampai sistem pemerintahan berbasis elektronik SPBE. Ya. Kemudian dimensi proses informasi. Nah, proses informasi itu saya bilang sampaikan. Dasar sebuah informasi itu adalah data. Ya, data. Jadi kalau kita membangun sebuah informasi, maka kita harus mendefinisikan data apa yang mau kita rekap dalam informasi itu. Gitu. Ya, jadi kita nggak bisa tuh hanya memastikan, oh saya beli SIMRS saja udah jadikan SIMRS ini mau dipasang, ini bagus segala macamnya. Tapi kita nggak bisa mendefinisikan, bisa nggak data yang kita akan inginkan situ terinput dalam informasi itu. Gitu. Nah ini yang harus kita definisikan awal, data apa yang mau direkam. Ketika data itu masuk ke sebuah sistem, itu akan diolah untuk menjadikan sebuah informasi. Ya. Informasi-informasi ini ketika sudah dijadikan satu, dikombinasikan dengan informasi lain, menjadi sebuah pengetahuan. Ya. Biasanya kalau pengetahuan ini berbasis big data yang kuat di situ. Ya. Jadi nggak hanya dari satu sumber, dia bisa menggali dari berbagai sumber, dikombinasikan, dianalisis menjadi sebuah pengetahuan baru. Ya. Nah, bagaimana sih prosesnya dalam sebuah informasi itu? Pertama ada pengumpulan. Dikumpulin dulu nih datanya. Sama lah di rumah sakit. Kalau kita menghasilkan sebuah informasi terkait dengan pelayanan rumah sakit contoh atau BOR aja. Ya, kita harus mengumpulkan data itu dari mana? Oh, dari admission. Ya. Rawat inap misalkan. Nah, admission rawat inap itu nanti dikomunikasikan dengan apa? Oh, data tempat tidurnya, ya, tempat tidurnya itu berapa, ya kan? Selama berapa waktu mau kita pakai? Oh 1 bulan, berarti selama 1 bulan itu kita kombinasikan berapa pasien yang dirawat, berapa jumlah tempat tidurnya, kemudian dikombinasikan di situ menjadi sebuah informasi. Ya, ini, ya. Kemudian udah dikumpulkan, baru diolah. Ya, jadi sama yang saya lakukan dengan tim. Ya, tim kami, saya di Kemenkes ini di Yankes itu kita ngumpulin dari rumah sakit lewat sistem, gitu. Ya, kemudian di rumah sakit diwajibkan diinput oleh mereka lewat informasi itu. Nah,
Di situ ketika di-input maka tuh sistem itu enggak itu akan diolah oleh sistem itu. Diolah, masuk ke sebuah basis data ya, disimpan di situ. Nah, jadi masuk ke sebuah basis data disimpan di situ ya. Nah, ketika sudah disimpan, baru nanti bisa lakukan proses selanjutnya ya, menggunakan proses analisis. Ya, analisis datanya. Ya. Analisis data ini nanti melihat dari siapa? Oh, dari sisi indikator apa yang mau kita hasilkan dari data itu. Informasi apa yang mau kita hasilkan dari data yang akan kita analisa. Baru setelah dapat analisisnya, kita lihat mungkin data-data yang nggak ideal, kita bisa drop, baru kita sajikan. Sajikan dan kita bisa diseminasikan ke orang lain ataupun pihak-pihak yang lain. Baru kita feedback. Gitu. Nah, jadi umpan balik itu sangat penting, Bapak Ibu, ya semua. Ya. Karena umpan balik ini menjadi salah satu keberhasilan sebuah sistem informasi. Gitu. Terkadang mungkin kita nggak tahu nih, si user, ya, si pengguna tuh nggak tahu. Gitu. Ketika saya menginputkan data, kira-kira apa sih apa yang dia hasilkan dan digunakan buat apa gitu. Nah itu kadang-kadang nggak tahu. Sehingga apa? Sehingga dia menginputkan sekedar hanya menginputkan data saja. Tahunya saya hanya menginputkan data saja. Tapi dia nggak tahu ketika Anda input itu informasi apa setelah itu informasi yang dihasilkan itu buat siapa dan digunakan untuk apa. Nah itu yang kadang-kadang jadi masalah nih. Contoh mungkin saya sendiri merasakan nih. Rumah sakit kami suruh input untuk pelaporan pasien, misalkan pasien COVID-19. Ya, saya lihat memang ternyata memang kesadaran user itu dalam menginputkan itu masih belum semuanya sadar gitu terkait dengan apa yang nanti akan dilakukan Kemenkes setelah ini terhadap data yang diinputkan. Gitu. Akhirnya apa? Dia menginputkan data yang nggak sesuai. Ya, dari mulai mungkin status pasiennya yang harusnya terkonfirmasi di input suspek, atau pasien yang belum meninggal dibilang meninggal gitu kan. Nah, ketika kami olah, kami sajikan, ya kan, itu ketemu, ya kan. Dan mereka baca ini enggak seperti ini, Pak. Nah, itu baru tahu dia ternyata mereka harus berhati-hati. Kalau mereka salah input, maka hasilnya kayak gini nih, ya akan merugikan dari sisi manajemen rumah sakit. Nah, makanya itu yang harus dipastikan juga umpan balik kepada si pengguna tadi supaya dia tahu gitu supaya kalau nanti saya gunakan ini manajemen ini ngapain nih diapain sama manajemen nih nah, sehingga dia dipastikan yang dia input adalah data yang benar tervalidasi dan bisa digunakan untuk membuat keputusan manajemen ya itu yang harus dipastikan ya. Kemudian terakhir dimensi pemanfaatan jadi pemanfaatan itu dari segi informasi ya informasinya apa saja di situ ya. Ini informasi itu kan bisa kadang informasinya bersifatnya publik, bisa private ya. Kalau private itu biasanya sifat rahasia, sangat rahasia ya. Contoh mungkin kalau yang sifatnya private itu adalah yang sifatnya rahasia, sangat rahasia itu bersifat data rekam medis pasien. Nah, rekam medis pasien itu otomatis nggak bakal boleh tuh dipublikasikan sembarangan, ya kan. Jangankan data rekam medis, ya data pasiennya saja, data demografi pasien, nik, nama, alamat, nomor telepon, tanggal lahir, ya itu nggak bisa dipublikasikan sembarangan, ya karena apapun itu terkait dengan identitas pasien. Ya, makanya saat ini mungkin di Indonesia ini sedang dicoba nih untuk melakukan proses pengkajian undang-undang PDP, perlindungan data personal atau data pribadi. Ya. Tujuannya supaya apa? Supaya terjamin data-data pribadi seseorang ketika disimpan dalam sebuah sistem itu terjamin keamanannya, dilindungi oleh undang-undang situ. Nah, ini yang lagi diharapkan bisa menjawab tadi. Tapi sekarang ini belum. Yang akhirnya apa? Yang akhirnya data-data itu begitu saja mengalir dan nggak tahu tuh, ya digunakan oleh siapa dan untuk apa. Nah itu jadi masalah. Mungkin kalau kita coba contoh, kita submit dalam sebuah formulir aja. Submit dalam sebuah formulir terkait dengan data individu kita, mungkin di Google Form, absensi segala macamnya, gitu kan. Nah, ya kita juga harus pasti mengetahui itu kira-kira kalau saya submit ini digunakan buat apa? Oh, buat absensi berarti nggak masalah ya. Tapi kalau seandainya nanti ini digunakan buat yang lain bagaimana gitu. Makanya kadang-kadang kita sering dapat tuh ya. Saya sendiri mungkin sering dapat nomor SMS atau WhatsApp dari orang yang nggak dikenal ya mengenai tawaran terkait dengan pinjaman online, terkait dengan lain-lainnya lah yang kadang-kadang itu
nggak sesuai dengan kemauan kita gitu kan, nggak jelas sekarang dari mana segala macamnya. Nah, itu dari mana mereka dapat informasi itu? Ya dari suatu database yang mungkin terbuka di situ. Ya, atau mereka beli dari pihak-pihak yang memang menyimpan data kita, gitu. Nah, makanya terkait dengan data-data ini harus kita pastikan, harus kita bagi nih, mana yang ranahnya publik, mana yang bisa ranahnya private. Kalau udah publikasi, contohnya apa kalau publikasi? Contohnya adalah data-data tempat tidur. Tempat tidur itu, ketersediaan tempat tidur rumah sakit itu data ranah publik. Harus dipublikasikan rumah sakit. Supaya apa? Supaya orang tahu, oh saya mau mencari tempat tidur intensif ICU misalkan. Itu saya nyarinya di mana? Rumah sakit mana? Rumah sakit ada nggak? Dicek di situ, ada nggak? Kalau ada dia bisa ke situ. Saya mencari layanan terkait dengan ortopedi misalkan. Ya kalau itu dipublikasikan di sebuah website rumah sakit, maka orang kata, oh ternyata di rumah sakit ini ada layanan ortopedi dengan dokternya ini. Gitu. Nama dokternya bisa dipublikasi, tapi jangan sampai detail. Kan NIP-nya dipublikasi juga, ya kan nomor telepon dipublikasi jangan. Ya namanya boleh, tapi kalau terkait dengan detailnya, NIK atau NIP atau nomor telepon segala macamnya itu jangan. Harus ada izin dari yang bersangkutan. Ya. Oke, kemudian apa lagi? Ya, terkait dengan jam buka klinik mungkin segala macamnya. Itu yang mungkin bisa dipublikasikan. Ya, jadi mungkin inilah yang harus kita pastikan, jangan sampai nanti salah memetakan itu. Ya. Kemudian penyedia informasi. Siapa penyedia informasi dalam sebuah rumah sakit, baik internal maupun eksternal? Ya, internal pastinya user-user yang ada di situ, dari mulai pendaftaran sampai dengan billing system untuk di front office. Di back office-nya banyak dari bagian gudang sampai dengan bagian akuntansinya. Gitu kan. Kemudian penyimpanannya di mana gitu. Nah, penyimpanan ya pastinya dalam sebuah area di dalam rumah sakit itu. Jadi penyimpanan itu ya itu diperbolehkan disimpannya di dalam area rumah sakit. Itu diharapkan seperti itu. Tapi kalau semua mau nyimpan di luar rumah sakit gimana? Boleh. Boleh, tapi selama tempat penyimpanannya itu berada di wilayah NKRI. Itu udah ada aturan di SPBE ya. Sistem pemerintahan berbasis elektronik. Jadi kalau di luar itu, di luar negeri itu nggak boleh. Itu ya. Jadi penyimpanan harus pastikan servernya harus ada di wilayah NKRI ya. Sekarang udah banyak jasa-jasa cloud computing ya, seperti AWS, Amazon kan, kemudian Google Cloud ya, lain-lainnya cukup banyak lah ya yang sudah menyediakan. Bahkan pengembang cloud lokal juga cukup banyak dan itu dipastikan juga harus servernya itu harus memang tersimpan di dalam negeri ya, seperti itu. Dan akses informasinya, siapa yang bisa mengakses informasi tersebut? Karena informasi tadi kan nggak mungkin kita publik disamakan semua. Gitu. Mungkin contoh adalah dokter dengan perawat. Dokter dan perawat kita harus bisa membedakan nih. Dokter itu bisa mengakses mana, perawat bisa mengakses mana. Jangan disamakan. Atau mungkin antara rekam medis dengan dokter. Ya itu jangan semua disamakan tuh aksesnya tuh. Akhirnya apa nanti berpotensi overlap di situ. Nah, kalau udah overlap nanti akan ada ketidakpercayaan terhadap data itu. Ya. Harus dijaga integritas datanya supaya informasi itu benar-benar adalah orang-orang yang bertanggung jawab langsung terhadap informasi tersebutlah yang menginputkan data tersebut. Nah, ini akses informasi. Kemudian distribusi informasi, nah informasi ini distribusikan ke siapa? Ya, ke manajemen, ke top level, ya, atau ke pihak eksternal, siapa aja itu harus didefinisikan lagi nanti. Ya. Terakhir adalah pengguna informasi. Pengguna informasi itu, ya tadi siapa aja di dalam internal rumah sakit maupun eksternal rumah sakit yang akan menggunakan informasi tersebut. Dipastikan ini harus relevan, harus benar-benar relevan, jangan sampai nanti nggak relevan penggunanya gitu. Contoh mungkin saya nih, saya sebagai IT di pelayanan kesehatan di Kemenkes, tapi saya sendiri ya tidak memerlukan terkait dengan data pasien yang Bapak Ibu inputkan dalam sistem informasi itu. Jadi data pasien rumah sakit itu saya nggak perlu sampai detail pasiennya siapa sih, penyakitnya apa, karena saya nggak sampai ke sana gitu ya. Tapi ketika bicara dokter, maka dokter perlu tuh ya terkait dengan riwayat pasiennya, riwayat penyakit pasien, kemudian riwayat terapi segala macamnya. Nah, ini harus kita pastikan, harus kita petakan benar-benar jangan sampai nanti salah gitu. Nah,
kebanyakan kejadian data inkonsistensi tadi karena tadi tidak dipetakan hak akses masing-masing user dan hak dari masing-masing pengguna itu sendiri. Sehingga informasi itu liar, siapapun bisa menggunakan, ya kan? Dan nggak tahu siapa yang menyebarkan keluar. Nah, kebanyakan seperti itu. Jadi kejadian-kejadian pencurian data, kebocoran data segala macam karena kelalaian user biasanya kebanyakan. Dibanding kalau kesalahan sistem. Sistem saya ada, tapi kebanyakan faktor user. Karena tadi banyak yang mendelegasikan user passwordnya mungkin. Ya mungkin karena sibuk, wah delegasikan aja lah ke perawat gitu. Perawat entry. Tapi mungkin karena nggak ngerti perawat segala macamnya, ya akhirnya salah mengentrikan sehingga informasi yang masuk ke ke pihak lain menjadi salah. Ya, mungkin ini harus benar-benar kita pastikan sebelum kita membangun sebuah informasi manajemen rumah sakit yang baik. Ya. Oke. Kemudian bicara CMRS, ya. Ini maghrib jam berapa ya, Bapak Ibu ya? 18.10 ya? Jam Oke, baik, mungkin 3 menit lagi ya. Kita stop dulu, nanti kita lanjut lagi 6:30 ya. Oke. Baik, bicara CMRS. Nah, kita baru bicara CMRS. Jadi CMRS itu di bagian dari SIK. Ya. Jadi bicara CMRS pasti Bapak Ibu semua udah tahu lah ya, CMRS itu pasti sebuah informasi yang berjalan di sisi layanan rumah sakit. Nah, tapi tentunya kalau kita lihat itu mengacu kepada regulasi yang ada. Ya, di Permenkes nomor 82 ya, tahun 2013 mengenai informasi manajemen rumah sakit. Di mana CMRS sendiri ya diartikan sebagai suatu sistem teknologi informasi komunikasi atau TIK yang memproses dan mengintegrasi seluruh alur proses pelayanan rumah sakit. Ya, ini seluruh alur proses pelayanan rumah sakit. Jadi nggak bisa separuh, nggak bisa sebagian, gitu. Ya, jadi karena ada yang bilang di rumah sakit saya pernah lihat tuh, saya ada Pak CMRS-nya. Oke, kita cek sejauh mana CMRS diterapkan. Ternyata hanya di pendaftaran saja, hanya untuk mendata pasiennya saja. Ya betul itu informasi, tapi nggak menyangkut keseluruhannya. Ada Pak, tapi hanya di depan sama di belakang, yaitu di pendaftaran dan di billing sistemnya. Ya nggak bisa juga itu informasi rumah sakit, karena semua yang namanya CMRS menyangkut seluruhnya. Dari mulai pasien itu masuk, didata, didaftarkan, kemudian dibuat semacam nomor rekam medis, masuk ke poliklinik, ya diperiksa oleh perawat, ya untuk vital signs-nya ataupun asuhan keperawatannya, masuk lagi ke dokter, diperiksa lagi, dianamnesa, diagnosa segala macamnya. Kalau butuh tindakan terkait dengan penunjang medis, maka diorder ke lab. Butuh tindakan radiologi, maka diorder ke radiologi. Kemudian sampai kalau dia butuh obat, maka dibuatkan resep, ya resep berupa e-prescription di situ. Nah ini sebuah alur nih, sampai dengan dia pulang itu harus dicatat dalam sebuah informasi sehingga clear, datanya itu utuh, nggak sebagian. Nah ini yang dimaksud CMRS di Permenkes nomor 82 tahun 13. Ya, makanya yang diatur di regulasi ini adalah standarnya, standar minimal. Ya, jadi compliance-nya seperti apa sih menurut Kemenkes terhadap CMRS itu. Ya, jadi kami data ini. Jadi kalau di sistem informasi yang saya bangun itu sama tim, kita mendata ini nih. Standar CMRS-nya, apakah CMRS yang di rumah sakit A ini sudah standar dengan kami atau belum? Kalau belum ya harus di-upgrade, harus dikembangkan lebih lanjut. Ya. Tujuannya apa? Untuk mendapatkan informasi cepat dan akurat. Tepat dan akurat. Ya. Seperti itu untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, profesionalisme, serta akses dan pelayanan rumah sakit. Jadi ini yang tujuan dari pembangunan sebuah CMRS. Baik Bapak Ibu, karena sudah maghrib kali ya, jadi mungkin saya stop dulu, nanti kita lanjut lagi, mungkin sekitar 20 menit lah ya. 20 menit, mungkin 18.25 lah ya, kita lanjut lagi. Ya. Baik, silakan untuk sholat bagi yang mau menjalankan